pengen izin bertanya sedikit nih ke Kak Astri nih. Apa sih hal yang membuat Kak Astri ini tertarik banget dengan research atau penelitian? Karena keren banget loh dalam 1 tahun sudah menerbitkan beberapa artikel jurnal. Oke, sebenarnya kenapa ya, seneng banget ini meneliti, kalau bisa dibilang juga nih kan Kak Yoga ya, kalau kita dosen itu kan tridharma. Tridharma itu 3, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau bisa dibilang memang saya persentase dari ketiga-tiganya itu lebih cenderung memang ke riset, ya. Kenapa saya senang sama riset, karena riset inilah yang membawa kepada, perkembangan ilmu-ilmu baru tuh Kak Yoga, ya. Kalau nggak ada riset saya nggak tahu kita mungkin nggak sampai seperti sekarang nih Kak Yoga. Ya, jadi orang yang mencintai, ilmunya masing-masing ya, bidang ilmunya masing-masing, dia nggak akan pernah puas sampai di sana. Dia pasti akan mencoba mencari satu hal yang baru dan tentunya satu hal yang baru ini memberikan manfaat bagi orang banyak. Karena dari riset ini juga sebenarnya kunci penting dari tridharma yang lain nih Kak Yoga. Kalau misalkan kita ngajar nih, dosen ngajar gitu ya, cuman tahu teorinya doang, tapi dosennya nggak pernah, mencoba apa sih namanya, mencoba mencari tahu secara langsung di kehidupan nyata seperti apa, nggak mau mencoba, apa namanya, meriset ya, ilmu-ilmu baru seperti apa gitu. Akhirnya yang sampai ke mahasiswanya juga rasanya zonk. Mahasiswa kan sekarang malah bisa lebih dulu tahu dari dosen, gitu. Karena sekarang ilmu itu nggak cuman dari dosen Kak Yoga, internet di sana sini, sosial media di sana sini, berita itu lebih update. Makanya kita butuh riset. Kalau saya memang, seneng banget riset, makanya kawan-kawan yang suka riset nih saya seneng, apalagi nih publikasi ilmiah bantu teman-teman untuk mempublikasikan hasil risetnya. Ya, jadi ilmu dari kita semua itu up to date gitu, nggak yang lama-lama aja gitu. Makanya teknologi kan berkembang sampai sekarang ini karena adanya riset nih Kak Yoga, gitu Kak Yoga. Waduh, hebat banget ya. Makasih nih Kak, jadi tahu nih kenapa alasannya Kak Astri nih selalu suka untuk research-research ternyata biar lebih update lagi ya Kak ya? Iya. Oke. Oh iya, aku juga mau informasi nih untuk para peserta nih, sebelum lebih lanjut ke sesi pertanyaan, itu, bisa klik di kolom chat, itu kita ada absensi yang mungkin bisa diisi oleh para pesertanya, itu untuk absensi nih siapa aja yang udah hadir gitu. Jadi boleh diklik yang bukan Q&A ya, tapi pilihnya yang bubble chat. Nah, setelah dipilih bubble chat-nya, nanti ada link untuk absensi, gitu. Nah, ini, setelah diklik nanti kita akan lanjut ke sesi question. Nah, sesi question-nya juga ini, Kak Astri, aku udah pilih 3 tadi sebelumnya, cukup banyak ternyata nanti kalau setelah 3 Iya. ini dijawab, kalau memang masih ada waktunya untuk sesi question-nya akan aku tambah lagi. Oke, dari yang pertama ini dari, Pak Abdul Aziz, SPD CPW, ini, menanyakan, Kak Astri, jika, kita sudah menulis buku, namun belum diterbitkan secara resmi dan belum memiliki ISBN, apakah itu udah bisa dipublikasikan di Mendeley atau belum nih, Kak Astri nih? Oke ya. Mungkin bisa Ini dijelaskan juga. langsung langsung jawab aja berarti satu ini dulu ya? Iya, Oke, boleh. ya baik, izin Kak Yoga ya. Jadi ini Bapak ya, di sini nggak ada namanya kalau di saya Kak Yoga. Mhm, iya, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz ya, di sana terlihat ya, Pak Abdul Aziz, assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan Pak Abdul Aziz dalam keadaan sehat. Ini Pak Abdul Aziz semangat sekali nih dalam menulis buku, ya, bukunya buku referensi ya Pak Abdul Aziz ya, dari hasil penelitian ya, yang nanti mau di-ISBN-kan. Nah, sebenarnya ya, kalau misalkan buku ya, ataupun laporan-laporan ilmiah lainnya yang belum dipublikasikan, itu bisa disitasi Pak. Ya, bisa disitasi ya, jadi nggak harus ada ISBN-nya. Makanya, apa namanya, nanti di dalam bagian buku itu ya, ada di sana belum dipublikasikan atau naskah yang tidak dipublikasikan. Sama seperti kita mensitasi skripsi, mensitasi tesis ataupun disertasi mahasiswa yang memang tidak dipublikasikan itu bisa. Nah, tetapi memang dalam aturan ya, aturan dari sitasi yang biasanya dikeluarkan oleh penerbit ya, perguruan tinggi maupun reviewer-reviewer yang melakukan,
apa sih namanya, yang melakukan review terhadap satu naskah, memang, jarang sekali mengizinkan ketika kita mensitasi satu buku, satu skripsi, satu, jurnal ya, ataupun apa yang tidak dipublikasikan, ya. Jadi ataupun kalau dikasih izin itu cuman minim saja, cuman boleh satu dari sekian puluh referensi yang kita gunakan. Tetapi ini masih boleh, Pak, dalam aturan, sitasi sebenarnya tidak dipublikasikan itu boleh, karena kan memang sumber, pustaka yang kita gunakan itu memang dari sana. Jadi memang harus kita nyatakan dari mananya. Cuman ya itu tadi, balik lagi, Pak, kadang-kadang memang, aturannya kalau misalkan tidak mengizinkan ya nggak bisa. Masuk ke dalam Mendeley bisa, pilih saja nanti book, masukkan saja informasi-informasi yang ada, nanti tambahkan di detail publisher-nya adalah naskah yang tidak dipublikasikan. Nanti pada saat Bapak mensitasi itu akan muncul, naskah tidak dipublikasikan, begitu ya. Gitu ya Kak Yoga ya? Mudah-mudahan Oh, bisa menjawab. oke, baik. Berarti kalau itu tetap bisa dipublikasikan ya, Kak, ya? Iya, tapi nanti balik lagi kalau kita submit jurnalnya nih melalui Publikasi Indonesia, ya ada jurnal yang memang menyatakan bahwa ketentuan yang tidak dipublikasikan tidak boleh, yang nggak bisa ke sana gitu Kak Yoga, ya. Oke, baik baik. Semoga menjawab ya Pak Abdul Aziz ya penjelasan dari Kak Astri. Oke, nah ini ternyata banyak banget yang nanya, cuma kita fokus ke yang dipilih dulu Kak ya. Iya boleh. Oke, nah yang kedua ini dari Kak Neti Ermawati Kak. Ini dia menanyakan ketika menulis diminta mengirimkan hasil referensi dalam bentuk biptex Iya, gitu. BibTeX. Oh iya, kita belum coba BibTeX tadi ya. Hasil ekspor Ya. dari Mendeley misalnya masih banyak yang belum sesuai nih Kak dengan style referensi masing-masing jurnal. Itu berarti apakah penulis tidak mengedit PDF referensinya yang ada di Mendeley? Oke ya, jadi sebenarnya ada ini nih, ada yang dari BibTeX, RIS gitu ya, itu, diambil itu gini ya, seperti kalau misalkan kita mengambil itu kita bukan mengambil PDF-nya, tetapi kita memang mengambil BibTeX ataupun RIS itu memang hanya mengambil, format citasinya aja yang memang informasi citasi yang diberikan oleh para publisher-nya, publisher jurnalnya, makanya bentuknya BibTeX ataupun bentuknya RIS. Nah ini nanti, rekan-rekan di sini mungkin yang populer dengan yang namanya, Publish or Perish, nanti di YouTube saya juga nih sebenarnya ada nih Kak Yoga nih kalau mau, lengkapnya lagi sama kawan-kawan nih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil di BibTeX sama ngambil di RIS itu memang resikonya adalah kita tidak bisa dapat PDF-nya. Ya, karena informasinya itu hanya sekedar informasi untuk citasinya aja, kita nggak pegang PDF-nya. Makanya kalau dari POP itu kita dapat misalnya ratusan referensi dari Scopus nih, ya, dalam bentuk BibTeX ataupun dalam bentuk RIS, kita pindahkan ke Mendeley, berarti kan di Mendeley nanti ada 100 referensi juga tuh semuanya ya. Itu kan muncul semua memang di Mendeley, memang muncul semua di Mendeley. Tetapi balik lagi, ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, ya. Kalau misalkan tidak lengkap, resikonya karena kita mengambilnya BibTeX ataupun RIS, kita tidak dapat double klik yang tadi saya cobakan, kita tidak dapat, PDF review gitu, di dalam Mendeley-nya, karena kita nggak punya file PDF-nya, hanya file RIS-nya saja. Jadi kalau seperti ini, Mbak Neti sudah memasukkan semuanya dari BibTeX, memang harus edit, tetapi editnya nggak bisa langsung di-view PDF-nya dari Mendeley, tetapi cari jurnalnya lagi di luar ya, maksudnya dari web browser-nya, cari jurnalnya lagi satu-satu. Nah, itu memang resikonya kalau misalkan kita, apa namanya, memasukkan file yang BibTeX ataupun RIS, karena ini bukan PDF kalau BibTeX ini, Kak Yoga. Filenya memang cuman data-data sitasi aja dia, heeh. Jadi memang penulis harus satu persatu lagi ngeditin referensinya, seperti yang tadi sudah diajarkan. Oke. Oke, baik. Berarti jawabannya memang harus diedit dulu Iya, ya memang untuk harus PDF. diedit, iya benar Kak Yoga, heeh. Oke, oke. Semoga menjawab ya Kak Neti Ermawati ya. Iya.
Oke, nah ini next selanjutnya ini sepertinya ini mahasiswa nih, Kak Astri nih. Boleh. Ya jadi izin tanya nih, saya masih bingung. Misalnya dalam suatu artikel, seseorang membuat artikel A yang sudah mengutip terhadap artikel B gitu. Nah, sebenarnya nantinya yang kita akan kutip itu apakah artikel dari yang membuat A atau kita mengutipnya itu dari yang B nih, Kak? Oke, ya ini mahasiswa saya juga sering kena ini pada saat sidang skripsi. Hati-hati ya, sidang skripsi, ujian proposal skripsi itu selalu ini nih kalau penguji nih selalu bilang nih, "Ini benar nggak referensinya dari jurnal ini?" Gitu. Soalnya kalau saya lihat dari, apa namanya, dari indikator-indikator misalnya ya, indikator-indikator yang mau kita, ambil ini, kita mau adopsi nih, indikator penelitian mau kita adopsi, ini kalau saya lihat ini sebenarnya sumbernya dari buku gitu. Tapi kok kamu nyantuminnya jurnal orang ya gitu. Nah kalau mahasiswa kan polos aja nih Kak Yoga, ya. Mahasiswa ini kan, ya namanya kita mahasiswa ya, kita baca jurnal satu, kita lihat di dalam jurnal itu ada gitu kan, lihat dalam jurnal itu ada, ya kita langsung kutip aja gitu. Padahal di dalam jurnal itu juga jelas-jelas mengutip gitu ya, mengutip bahwa yang kita kutip tadi adalah berasal dari jurnal ataupun buku yang lebih lama lagi gitu. Makanya kalau dulu itu ada istilahnya kutipan dalam kutipan, ya, kutipan dalam kutipan. Tetapi ya, untuk, pendoman sitasi yang baik saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi kutipan dalam kutipan. Artinya kalau untuk mahasiswa di sini kami arahkan ketika kita membaca satu jurnal ya, jurnal ini juga mengutip dari jurnal lain ya. Ketika jurnal ini mengutip dari jurnal lain itu sebenarnya pengembangan penelitian nih, penelitian sebelumnya, penelitian sekarang, penelitian lanjutannya, dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan state of the art penelitian. Nah, kalau kita mau ngutipnya, tetapi bersumber memang dari yang dasar, maka wajib kita kutip yang dasarnya, bukan yang sekarang. Misalnya, yang dasarnya itu A, yang jurnal yang kamu baca adalah B, kamu tetap wajib mengutip yang A. Kecuali si B melakukan modifikasi, Kak Yoga, ya. Nah, kecuali si B ini penelitiannya melakukan modifikasi tetapi bersumber dari si A, gitu kan. Ada punya si B di dalamnya, ada juga punya si A di dalamnya. Maka yang harus kita kutip adalah dua-duanya, A dan B. Kita merge seperti cara yang tadi setelah saya, tunjukkan di dalam Mendeley. Kita merge, kutipannya berasal dari 2 A sama B. Jadi adik-adik mahasiswa jangan takut ya, mengutip itu nggak harus satu sumber. Misalnya ada satu statement ya, hasil penelitian yang memang berasal dari lebih dari satu jurnal, jurnal lama, jurnal baru gitu, misalnya 2. Jangan cuma ngambil jurnal barunya, padahal jurnal baru ini adalah modifikasi dari jurnal yang lama, berarti Anda wajib masukkan dua-duanya. Tapi kalau jurnal barunya tidak ada berkontribusi apa-apa, ini adalah pendapat dari jurnal yang lama si A, maka kalian wajib masukkan yang A. Apalagi kalau itu buku. Nah, ini mahasiswa sering kami ingatkan. Kalau memang dasarnya buku, ambil bukunya. Tapi kalau jurnalnya melakukan melakukan modifikasi terhadap indikator-indikator yang ada di buku, ditambah atau apa, ambil yang barunya juga, gitu Kak Yoga ya. Jadi tergantung kebutuhannya nanti adik-adik yang lagi skripsi dicek lagi deh ya, biar nanti nggak kena sama dosennya. Oke, Gitu. nah biar jadi nggak keliru nih ya, berarti kalau memang, ini dari buku, ambil bukunya, kalau memang ada edit dari, jurnalnya, nanti diambil yang dari jurnal gitu ya, Kak, ya? Betul ya, masukkan dua-duanya sama bukunya, karena Oke, sumber boleh. utamanya tetap bukunya ya. Oke, Mhm. mungkin itu bisa menjawab ya, Kak Fadil, untuk nanti skripsinya ya, semoga berhasil ya. Iya. Oke. Nah, Kak, ini selanjutnya nih, banyak banget juga tadi aku lihat nih pertanyaannya ini, menyangkut dengan, seperti ini, dari Kak Dadan Ramdhani. Mau nanya, apakah Mendeley ini bisa disambungkan ke MS Word versi mana aja? Soalnya, pernah disambungkan ke MS Word 2016 itu tidak bisa. Dan aku lihat juga beberapa pertanyaan tuh ada yang nggak kompatibel nih, Kak, sama, Oh gitu. beberapa iya. Itu memang Eee ada syaratnya atau gimana nih, Kak? Iya, jadi gini, memang ada beberapa masalah-masalah pada Mendeley ya, masalah-masalah pada saya mau cobakan tapi kayaknya Microsoft Word saya agak beda ini. Nanti mungkin boleh ini kalau misalkan untuk permasalahan yang tidak muncul ya Mendeley,
untuk Microsoft Word-nya, Microsoft Word plugin-nya, itu nanti boleh cek di YouTube, itu ada pengaturan yang harus diatur di dalam menu option di dalam Microsoft Word-nya. Nah, tetapi tolong dipastikan lagi, untuk Mendeley Desktop Manager ini bisa digunakan desktop ya, yang desktop yang pertama itu, bisa digunakan untuk Mendeley, Microsoft Word versi 2019 ke bawah. Nah, untuk 2019 ke atas itu memang disarankan langsung menggunakan Mendeley Reference Manager. Karena kan Mendeley Desktop ini nggak pernah diupdate lagi Kak Yoga sama Mendeley. Mendeley ini memang fokusnya sama Reference Manager. Jadi kalau untuk Mendeley Desktop itu memang versinya lama tuh sebenarnya Kak Yoga. Hmm. Tapi kan karena kita sudah banyak pengguna ya, user-nya udah banyak, mereka nggak mau matiin desktop manajernya. Mereka tetap masih ada, tetapi versinya ya versi begitu-begitu aja dari dulu. Malahan yang di, apa namanya, di website resmi Mendeley-nya aja mereka udah nggak nampilkan lagi, artinya ini khusus untuk pengguna lama aja gitu. Nah, Mmm. kalau ada masalah yang plugin-nya itu boleh ini aja, di YouTube banyak solusinya, ya di YouTube banyak solusinya dikasih sama teman-teman ya. Itu tinggal, ada option ya di dalam Microsoft Word-nya untuk mengaktifkan add-in untuk, ini. Saya tadi mau cobakan tapi pada saat di awal saya nyoba, Microsoft Word saya nggak bisa. Ya mungkin karena beda ini kayaknya. Ya kalau saya lihat di YouTube itu udah banyak ya. Dan juga satu alasannya juga kenapa nggak aktif itu karena kalau yang pakai desktop, itu karena sudah over capacity. Jadi karena desktop itu tidak tersambung ke iCloud, jadi dia nggak bisa banyak juga menerima isi library. Jadi kalau udah over capacity, dia nanti nggak mau terhubung ke Word-nya, Kak Yoga. Jadi Mmm. solusinya coba daftar dengan, dengan email yang baru, registrasi email yang baru, nanti Mendeley-nya akan kosong kembali dan coba sambungkan ke dalam Microsoft Word, ya. Jadi itu, nggak ada syarat-syaratnya Pak Dadan, ya, Mas Dadan, ya, nggak ada syarat-syarat dari Mendeley, itu aja yang harus dipastikan. Lihat aja di YouTube banyak kok untuk masalah teknis ya, kalau seperti ini ya, masalah-masalah teknis ini banyak solusinya, ya. Itu Oke. ya Kak Yoga ya. Oke, baik. Nah, iya, jadi kan tadi memang banyak banget nih yang bermasalah di masalah teknis nih yang nanyakan. Nah, itu Iya, langsung dijawab lengkap ya Word semua, itu jadi aja dia heeh. masalahnya biasanya. Oke, jadi ketahuan. Nah, ini selanjutnya ini Kak Astri, dari anonimus tapi dia menjelaskan namanya, namanya Bu Astri juga. Ini mau nanya, "Selamat pagi Bu Astri, terima kasih atas sharing-nya yang luar biasa. Mohon izin bertanya, tentang citasi pada jurnal internasional bereputasi dengan Mendeley ini. Apakah untuk jurnal internasional ini harus mengutip artikel yang berbahasa Inggris semua? Atau ada presentasinya dengan referensi lokal, misalnya Permenkes atau undang-undang. Dan untuk jurnal berbahasa Indonesia, menuliskan daftar pustaka harus diedit dulu di Mendeley jadi bahasa Inggris, apa asli yang digunakan untuk jurnal internasional? Mohon berkenan untuk dijawab. Oke, terima kasih Kak Yoga. Nah ini nih, kayaknya, siapa tadi namanya Kak Yoga? Mbak siapa namanya? Ini namanya anonimus sih, Oh. aku juga belum tahu nih. Oke, kayaknya nih, Mbak atau Masnya ini mau mempublikasikan hasil karyanya ke dalam jurnal Mhm internasional mhm. bereputasi nih, Kak Yoga. Mantap sekali ya, Iya. mudah-mudahan nanti, dilancarkan bisa diterima nih ke Scopus ataupun WOS-nya, amin. Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan kita ingin mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi, yang ini tips ya yang mau saya ini kasih tips lah dikit ya, gitu ya. Untuk referensi, upayakan referensinya ini berasal dari jurnal internasional yang bereputasi juga, ya. Ketika kita mau publikasi ke dalam jurnal internasional bereputasi, jangan sampai, kita referensinya jurnal nasional, jangan sampai kita referensinya jurnal internasional yang nggak jelas, karena banyak juga jurnal internasional yang nggak jelas kan. Jadi upayakan referensi kita, ya, utamanya adalah dari jurnal internasional bereputasi juga. Nah, ingat ya reputable. Nah, itu adalah kuncinya. Agar nantinya di sini ketika, di-review ya, mulai dari editor yang nge-review sampai reviewer yang nge-review, dia sudah lihat nih bahwa ini udah maksudnya udah, referensi yang digunakan dalam satu tulisan ini udah keren banget nih dari jurnal internasional bereputasi. Berarti, kredibilitas dari tulisan ini nggak diragukan, gitu ya. Nah, untuk masalah misalnya
ada hal yang tidak bisa kita rubah ke bahasa Inggris, seperti mungkin undang-undang ya, undang-undangnya nih Undang-Undang Republik Indonesia gitu ya, atau aturan-aturan atau apa gitu ya. Nah ini depend nih Kak Yoga, saya pernah dapat juga nih reviewer ya, depend dari reviewer-nya. Ada memang reviewer beberapa jurnal internasional bereputasi menginginkan ya, memang tidak boleh ada, sampai referensi pun di dalam bahasanya, selain bahasa Inggris, ya. Kalau seperti itu, ya undang-undangnya kita harus ganti ke bahasa Inggris, ya. Bahasanya aja kita ganti, berarti di dalam Mendeley-nya nanti struktur bahasanya, undang-undang apa, kita ganti ke dalam bahasa Inggris. Agar ketika nanti kita sitasi, itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, ya ada juga beberapa reviewer nggak terlalu mempermasalahkan ini Kak Yoga, ya. Ada masih menerima misalnya ini memang, basic kali ya, misalnya, dia ngambilnya memang dari, undang-undang, memang dari Al-Quran mungkin ya, yang memang kutipan langsung yang seperti itu yang memang nggak bisa, diganti atau apa, ada yang tidak mempermasalahkan. Ya, jadi kalau yang ini depend ya, nggak bisa juga saya bilang harus bahasa Inggris semua ya. Mungkin saja ada reviewer yang memang mengizinkan hal-hal seperti ini dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau untuk referensi lain wajib dalam bahasa Inggris. Nah, tips yang kedua ya, dalam referensi sebanyak 85% ya, kalau mau terbit di dalam jurnal internasional bereputasi itu wajib jurnal ya, wajib jurnal. Ya, jadi sisanya 15% itu baru boleh buku, undang-undang atau yang lain. 85%-nya wajib jurnal. Jangan kebanyakan yang, lain selain jurnal. Nanti, poin kita rendah di situ, banyak disuruh revisi oleh reviewer atau bahkan mungkin, belum diterima di jurnal yang kita tuju. Itu sih kalau menurut saya Kak Yoga. Oke, baik. Jadi, memang, ini sepertinya pengen menerbitkan jurnal ya untuk yang nanya ya, Iya, Kak, ya. Oke, iya. semoga berhasil ya, Kak, karena ini anonimus nih, Amin, kita ya. nggak tahu namanya. Ya, referensi itu sangat penting sekali memang Kak Yoga kalau di dalam, publikasi apalagi jurnal internasional bereputasi memang sangat menentukan sekali. Jadi memang triknya yang pertama itu ketika reputasi jurnal yang dituju maka ya, berikan ya referensi-referensi dari kita yang juga bereputasi untuk mendukung karya penelitian kita, gitu. Oke. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini dari, eee, Kak Muhlisin. Kak Muhlisin bertanya kayak, bagaimana cara membuat citasi untuk daftar pustaka dengan sumber buku yang ditulis oleh editor atau edit book dengan ePSTL? Oke, iya tadi juga saya ada terbaca itu, saya agak ini ya, Mhm. menulis buku yang ditulis oleh editor atau gimana ya? Editor Mmm, book ya? Soalnya kan buku itu ada 2, satu memang buku, yang kedua ada book chapter, atau di situ mmm, ditanyain book chapter itu bahasa Indonesianya, aduh, bunga rampai gitu. mmm. Yang misalnya di dalam satu buku itu penulisnya ada, Mbak Ayen, ada Kak Yoga, ada saya gitu. Dengan, ini hasil-hasil karya yang berbeda tetapi masih mencakup satu ini, atau mungkin itu ya yang dimaksud ya? Kalau memang itu yang dimaksud editor, saya nggak tahu karena kalau misalkan di buku itu kan, di Publikasi Indonesia mungkin kan juga penerbit buku ya. Di buku kan itu ada penulis, memang ada editor buku kan memang ada ya? Ada editornya, penyunting, ada penyunting bukunya siapa, nanti juga dapat sertifikat sebagai editor. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan ke Mendeley, di Mendeley tuh nggak ada nama editor yang dimasukkan. Ya, yang dimasukkan untuk dikutip itu adalah nama penulis. Ya, tidak ada nama editor. Tetapi kalau yang dimaksud mungkin yang tadi seperti Bunga Rampai, ada penulisnya Kak Yoga, ada penulisnya saya, ada penulisnya Bu Aen, di dalam book chapter itu tetap di sana nanti ada di dalam book chapter itu dia minta apa saja ya detailnya, judul bukunya, penulisnya, ya penulis Bunga Rampainya siapa, ya diikuti saja seperti tadi saya sudah, apa namanya, sudah, praktekkan untuk mengedit secara manual buku seperti apa. Mungkin itu ya kalau editor memang nggak dimasukin namanya dalam kutipan manapun itu Kak Yoga, memang nama penulis saja. Oke, ya itu jadi harus di-underline untuk editor itu nggak dicantumkan, hanya penulisnya aja nih yang dicantumkan gitu ya.
Oke, nah ini selanjutnya ini, pertanyaan dari Kak Ika Agitra Ningrum, pertanyaannya, "Assalamualaikum, mohon izin bertanya, boleh dijelaskan kembali Mendeley webnya bagaimana dan apakah ada batasan dalam satu folder library Mendeley memuat bisa banyak PDF tanpa batas atau, apakah dipisah jurnal internasional dan nasionalnya?" Oke. Nah, kalau ini ya, nanti nih teknisnya sebenarnya Kakaknya sendiri nih nanti yang, melakukan manajemen terhadap library-nya nih, Kak. Kalau misalkan Mhm, nanti di dalam satu library itu mau jurnal nasional aja, tinggal dibikin judulnya. Tadi udah diajarkan ya bagaimana menambah folder gitu ya, habis itu melakukan pengisian, ke dalam foldernya ya, mau secara manual ataupun secara, langsung kalau punya PDF-nya. Itu nanti tergantung Kakaknya sebenarnya, Kak Yoga, ya. mhm. Kalau untuk Mendeley Desktop itu kalau saya udah banyak pun ini, tapi masih belum sampai limitnya karena Microsoft Word saya masih oke-oke aja. Tetapi ada yang, apa namanya, beberapa teman yang memang udah banyak banget Microsoft Word plugin-nya bermasalah, berarti dia udah mencapai itu limit dari Mendeley Desktop-nya, Kak. Karena Mendeley Desktop ini memang udah nggak pernah diupdate lagi sama Mendeley, jadi memang kita gunakan sampai 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 bisa dululah, selama bisa dulu kita gunakan. Kalau filenya banyak, file saya pun udah banyak ya, udah mungkin ribuan, tapi sampai sekarang masih belum alhamdulillah, Kak. Jadi nanti mudah-mudahan Kakaknya yang nyoba itu apa sih namanya, filenya juga masih, sebanyak apapun masih tertampung lah sama Mendeley Desktop. Kalau itu sih tinggal dicoba aja Kak Yoga. Oke oke. Nah ini, itu semoga menjawab ya Kak Ika ya. Terakhir ini pertanyaan penutup, tadi ada juga yang menanyakan tentang pustaka, ini, mengandung, Turnitin nih. Coba aku lihat Iya, juga, Kak paket. Nurhadian, "Mengapa daftar pustaka kadang masih terdeteksi aplikasi seperti Turnitin, padahal referensi sudah menggunakan Mendeley, apakah solusinya jika hal tersebut terjadi?" Nah ini untuk mahasiswa nih biasanya nih, biar lolos Turnitin nih Kak. Oke, ya, rekan-rekan mahasiswa, ya, ini mahasiswa kami juga sama, PR-nya adalah Turnitin, apalagi mau nerbitin jurnal ya, ditolak terus sama, publisher, ini Turnitinnya tinggi. Tapi memang memang PR-nya mahasiswa seperti itu, gitu ya, apalagi mahasiswa S1 nih, Kak. Ya, jadi, teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan, ketika kalian mengutip, ya, kalian mengutip memang kalian jujur, kita nih jujur sebenarnya. Kita ngutip, kata-katanya dia kita copy, kita paste, tapi kita masukkan sumbernya. Ya kita jujur kan? Karena kita ngasih tahu di file kita bahwa ini adalah kata-katanya, dari jurnal A misalnya. Tapi teman-teman, sekarang sudah eranya teknologi ya, dan yang dibaca sama teknologi ya, teknologi ini kaku loh, nggak kayak kita. Kalau Mbak Aen di sini, Kak Yoga di sini gitu kan, ataupun saya, ataupun dosen-dosen kalian yang lain, kalian jelaskan seperti itu, kalian ini mungkin kita masih bisa memberikan pengecualian kita masih bisa memberikan pengecualian, "Oh iya, ini kan udah ada kutipannya, jadi nggak masalah," gitu. Tapi Turnitin nggak bisa, ya. Turnitin, alat plagiat yang lain itu nggak bisa memberikan pengecualian meskipun kalian kutip, itu bisa jebol, nggak bisa, ya. Kalian tetap harus melakukan perubahan ya, parafrase perubahan terhadap kalimat yang kalian kutip. Karena teknologi Turnitin ataupun pengecekan plagiat yang lain ini sifatnya adalah kaku terhadap kalimat yang kalian kutip. Kalau kalian kutip mentah-mentah, kalian copy, kalian paste, meskipun kalian memasukkan nama penulisnya, ya, maka juga akan tetap terdeteksi. Ya, kunci utamanya, tipsnya adalah parafrase. Jadi saya selalu tekankan sama mahasiswa, kalau menulis ya pelan-pelan. Jangan main copy paste copy paste copy paste, meskipun kalian masukkan tetap aja kalian mencuri, ya, meskipun kalian masukkan nama orangnya tetap aja kalian mencuri, sistem aja bilang begitu, nanti apalagi kami gitu, meskipun kami bisa memberikan pengecualian gitu kan. Jadi kalau kita ngambil dari jurnalnya ini, tulis dengan kata-kata sendiri. Sebenarnya ini bagus sih Kak, untuk mengajarkan mahasiswa kita bagaimana mereka berpikir. Ya kalau copy paste tuh nggak mikir Kak, cuman baca copy paste, tapi kalau mereka menulis sendiri, ya mereka akan berpikir. Jadi ketika mereka berpikir, mereka dapat mengerjakan penelitiannya dengan baik. Nah, jadi itu caranya. Lakukan parafrase ya meskipun kalian sudah mengutip dengan
Mendeley. Kecuali, ada kecualinya nih Kak Yoga, ya. Kecuali untuk sumber-sumber yang memang, apa sih namanya, yang memang inilah seperti undang-undang kan nggak mungkin kita rubah, ya. Seperti misalnya, hadis, seperti misalkan Al-Qur'an gitu ya, itu nggak mungkin kita rubah. Yang seperti itu caranya kalau mau terhindar di Mendeley, berikan tanda kutip, kutip depan dan kutip belakang untuk kutipan yang kita ambil. Nanti di Mendeley ada yang namanya exclude quotes, ya, untuk mengecualikan quotes dari undang-undang, ya, dari aturan-aturan yang memang baku, yang memang tidak boleh kita ganti. Nah, di sana nanti Turnitinnya rendah tuh Kak Yoga, ya. Kalau yang lain parafrase penting ya? Oke. Oke, jadi gitu ya tipsnya untuk Turnitin memang, harus diparaphrase, nggak bisa langsung dikopas-kopas-kopas gitu ya, Kak, ya? Oke, baik. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terakhir, tapi sebelum menutup Q&A, jangan lupa untuk isi absensi. Absensinya itu ada di bubble chat, bukan di bubble Q&A ya. Jadi diklik chatnya, nanti ada linknya, nanti tinggal diklik untuk isi absensi. Oke, dan berakhirnya Q&A session hari ini, makasih banget Kak Astri. Cuma sebelum menutup webinar ini, mungkin dari Kak Astri ada closing statement nggak nih yang ingin disampaikan untuk seluruh peserta yang sudah hadir nih? Oke, terima kasih Kak Yoga ya. Kalau dari saya nih buat ini bisa dibilang adik-adik ya. Bisa dibilang adik-adik nih kayaknya yang ramai di sini yang lagi pada kuliah ataupun rekan-rekan saya juga, rekan-rekan dosen sekalian di sini, jangan pernah berhenti untuk meneliti. Nah, adik-adik di sini sebenarnya memang nih motivasi penelitiannya ya cuman buat apa ya, buat menyelesaikan tugas akhir katanya kan sebagai syarat untuk perolehan apa, sarjana ya, magister ya, kadang-kadang kan itu saja motivasinya, tetapi nanti ke depan ya mudah-mudahan penelitiannya nggak hanya berhenti di sini ya, meskipun meskipun nggak sampai apa yang kita teliti itu kita tulis, tapi tetap kita melaksanakan yang namanya penelitian. Nah, tapi sampai kalau misalkan kita tulis dan kita publikasi, maka itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika, kita sebarkan itu mendatangkan manfaat bagi orang lain, apalagi orang lain sampai mengutip tulisan kita, itu kan sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, apalagi kalau kita terbitnya di jurnal internasional, berarti manfaatnya lebih besar lagi, bukan cuma Indonesia tuh, satu dunia mendapatkan manfaat, ya. Yang mana ilmu yang bermanfaat merupakan amal jariah juga ya bagi kita, gitu kan. Dan memang itu yang akan diingat ya sampai kapanpun dari kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk melakukan penelitian, jangan pernah berhenti untuk menulis, gitu kan. Dan jangan pernah menyerah untuk publikasi, ya. Publikasi memang nggak mudah, ya, karena memang membutuhkan proses, ya, ada prosesnya, apalagi mau dipublikasi di tempat-tempat yang bereputasi gitu, ada prosesnya, tapi jangan pernah menyerah. Apalagi untuk kawan-kawan dosen juga nih yang mungkin kawan-kawan dosen ada di sini jangan pernah menyerah ya, banyak sekali sekarang-sekarang ini, yang bisa membantu kita untuk, publikasi ya di apa namanya, teknologi-teknologi udah lebih canggih, banyak alat-alat yang dapat membantu kita untuk memudahkan kita dalam melaksanakan publikasi ilmiah ya, salah satunya Mendeley ini nih Kak Yoga, ya jadi tetap semangat nih untuk seluruh rekan-rekan, akademia yang ada di seluruh Indonesia, rekan-rekan pembelajar yang ada di seluruh Indonesia, baik mahasiswa, dosen, dan juga semuanya. Nah, itu aja sih dari saya, Kak Yoga, ya. Oke, luar biasa sekali closing statement-nya ya. Terima kasih Kak Astri dan tim Publikasi Indonesia atas waktunya. Semoga ilmu dan wawasan yang telah diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir menyimak webinar ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan khawatir untuk kalian yang hadir, itu nanti akan mendapat e-certificate, file PDF-nya, dan juga rekaman Zoom-nya gitu. Juga ada potongan biaya publikasi nih di jurnal ya, publikasi jurnal bila ingin menerbitkan jurnal serta voucher pembelajaran gratis selama 6 bulan untuk bahasa Inggris dari Cakap. Nah, akhir kata saya Yoga selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Terima kasih Kak Astri. Terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih, Kak Yoga. Terima kasih banyak, Mbak Aen. Terima Iya, kasih banyak untuk tim Cakap dan juga tim Publikasi Indonesia. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. oke, Sampai amin, amin. ketemu. Waalaikumsalam. Sampai Baik, jumpa di webinar sampai selanjutnya. jumpa.